Menurut catatan para ahli sejarah, ajaran agama Islam masuk ke Pulau Jawa sekitar abad 11 Masehi. Ajaran Islam ini dibawa oleh para mubalik dari Pasai, Aceh Utara, dan para pedagang Islam dari Gujarat. Selain itu, ada pula yang diajarkan langsung oleh para pedagang Islam Arab yang berdagang di berbagai kerajaan pesisir di Nusantara ketika itu. Kemudian ajaran Islam menyebar masuk ke Cirebon. Menurut catatan dari Tompires, sejak lebih kurang tahun 1470 sampai 1475, sudah ada pengaruh Islam di Cirebon. Dalam abad ke-15 dan ke-16, Kerajaan Sunda pusat kekuasaannya yang terakhir berada di Pakuan Pajajaran. Kala sedang berada dalam situasi kacau. Kekacauan ini merupakan akibat dari pengaruh penyebaran Islam yang masuk melalui pesisir Cirebon dan pesisir Banten. Kekacauan ini diperburuk dengan munculnya berbagai pemberontakan daerah yang ingin melepaskan diri dari pengaruh kerajaan Sunda yang pusat kekuasaannya berada di Pakuan Pajajaran sejak sekitar tahun 1480. Cirebon sudah dikuasai oleh susuhunan Gunung Jati yang dijuluki dengan Pandita Ratu. Hal ini disebabkan Sunan Gunung Jati selain sebagai Raja Cirebon, ia juga menjadi pemimpin Islam atau sebagai ulama. Menurut J. Hageman, 1870, dengan berdasarkan dari cerita rakyat, mengemukakan bahwa Haji Purwa adalah seorang pemeluk agama Islam yang pertama kali datang ke Galuh atau Jawa Barat pada tahun 1337 Masehi. Haji Purwa masuk Islam ketika ia sedang berada dalam perjalanan berniaga ke India. Ia diislamkan oleh saudagar Arab melalui bantuan saudagar dari Arab. Haji Purwa ingin mengislamkan adiknya yang telah menduduki singgasana kerajaan di pedalaman Sunda, menggantikan ayahnya. Usaha Haji Purwa ini mengalami kegagalan karena tidak mendapat dukungan dari adiknya. Haji Purwa memutuskan untuk menetap di Cirebon Girang, yang pada waktu itu masih berada di bawah kekuasaan kerajaan Galuh. Di Cirebon Girang, Haji Purwa berusaha mengislamkan kakaknya, tapi kali ini Haji Purwa juga mengalami kegagalan. Kegagalan mengislamkan adik maupun kakaknya tidak menyebabkan terjadinya keretakan hubungan keluarga di antara mereka. Kenyataan ini menunjukkan tingginya tingkat toleransi antara penganut agama, dan tidak ada paksaan untuk menganut agama yang baru masuk ketika itu, yaitu Islam. Keadaan masyarakat Cirebon semakin berkembang menuju perubahan yang lebih baik daripada keadaan sebelum masuknya ajaran Islam. Sebelum masuknya Islam ke Pulau Jawa pada umumnya dan masyarakat Cirebon khususnya, situasi masyarakatnya cenderung dipengaruhi oleh adanya sistem kasta dalam agama Hindu, atau dikenal dengan perbedaan golongan kelas, sehingga kehidupan masyarakatnya bertingkat-tingkat dan terkotak-kotak. Mereka yang kastanya lebih tinggi tidak boleh bergaul dengan orang yang berkasta lebih rendah, dan seterusnya. Masyarakat Hindu ketika itu membagi kastanya menjadi 4 kasta, yaitu kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, dan kasta Sudra. Sebagai kasta yang paling rendah,
kasta Sudra sering tertindas oleh kasta lainnya, sehingga kehidupannya selalu diliputi keresahan. Setelah ajaran Islam masuk dan tersebar di tengah-tengah masyarakat, susunan masyarakat berdasarkan kasta ini terkikis perlahan-lahan, dan dimulailah suatu kehidupan masyarakat baru, tanpa penindasan atas hak asasi manusia, yang dilatari oleh perbedaan kasta tersebut. Pada awal abad ke-15 agama Islam telah berkembang di Pulau Jawa, terutama di Gresik, Jawa Timur. Di Gresik, Maulana Malik Ibrahim membuka pesantren bagi siapa saja yang berminat mempelajari ajaran Islam. Para santri yang datang sebagian besar berasal dari daerah sekitarnya, namun ada juga yang berasal dari Jawa Barat, yang pada masa itu berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran, sedangkan daerah Gunung Jati termasuk ke dalam wilayah Singaparna, yaitu wilayah bawahan Pajajaran. Karena letaknya di tepi pelabuhan Muara Jati, banyak pedagang asing yang datang ke daerah Gunung Jati. Pedagang-pedagang asing itu berasal dari Cina, Arab, maupun dari Gujarat, pantai barat India. Ramainya perahu dagang asing yang berlabuh di pelabuhan Muara Jati tersebut, selain karena letaknya yang strategis bagi perniagaan, juga karena penguasa negerinya bersikap ramah. Ki Gede Surawijaya adalah penguasa negeri itu, dengan syah bandarnya yang bernama Ki Gede Tapa, atau Ki Jumajan Jati, yang bersikap toleran terhadap setiap pedagang asing. Alhasil pada masa itu, wilayah ini mengalami pergolakan, disebabkan ramainya penduduk yang berangan-angan masuk agama Islam, sebagaimana yang telah dikenal sebelumnya. Pedagang-pedagang asing yang berasal dari Gujarat dan Arab, selain sebagai pedagang, mereka juga sebagai mubalik. Para mubalik itu berfungsi sebagai pembawa dan penyebar ajaran Islam dimanapun ia berada. Ketika itu, pedagang-pedagang dari Arab dan Gujarat ini juga banyak yang berdagang di kawasan Asia Tenggara. Pada masa sekitar tahun 1420 Masehi, datanglah serombongan pedagang dari Baghdad, yang dipimpin oleh Syekh Idofi Mahdi. Ia memohon agar diperkenankan untuk menetap di perkampungan sekitar Muara Jati, dengan alasan untuk memperlancar dagangnya, dan oleh Ki Surawijaya rombongan Syekh Idofi Mahdi diizinkannya tinggal di kampung Pasambangan, di mana terdapat Gunung Jati. Sejak itulah Syekh Idofi Mahdi memulai kegiatannya. Selain berdagang, mereka juga berdakwah, yaitu mengajak penduduk serta teman-teman dekatnya untuk mengenal dan memahami Islam. Bagi penduduk yang telah mendengar tentang agama itu, terus saja mendatangi dan menyatukan diri masuk Islam, atas ketulusan hatinya. Untuk ketenangan bagi mereka yang ingin mempelajari Islam lebih dalam, Syekh Idofi diperkenankan mengambil tempat di Gunung Jati untuk kegiatan dakwahnya. Dari sinilah cikal bakal dijadikannya Gunung Jati sebagai pusat penyebaran Islam di Cirebon. Melalui berbagai cara yang bijaksana dan penuh hikmah, para mubalik menyampaikan dan mengajak orang masuk Islam. Dengan gitu, dalam waktu singkat pangguron atau perguruan Islam Gunung Jati sudah didengar sampai ke pusat kerajaan Pajajaran. Suatu hari Syekh Idofi didatangi Raden Walang Sungsang dan adiknya Ratu Rara Santang, serta istrinya Nyi Endang Gelis, yang bermaksud ingin mempelajari
agama Islam. Raden Walang Sungsang dan Ratu Rara Santang adalah putra-putri Raja Pajajaran, yaitu Raden Pawanarasa yang bergelar Prabu Siliwangi. Dari perkawinannya dengan Nyi Mas Subanglarang putri Ki Jumajan Jati. Pada waktu itu, kedua putra-putri raja tersebut sedang belajar di Pangguron Islam Syekh Kuro Karawang. Jadi keduanya adalah cucu Syah Bandar Pelabuhan Muara Jati, yaitu Ki Juman Jati. Kedatangan putra-putri serta menantu Prabu Siliwangi ke Pangguron Gunung Jati ini tidak seizin ayahnya, karena Prabu Siliwangi kembali ke agama Buddha setelah Nyi Subanglarang meninggal dunia. Sedangkan kedua putra-putri itu sudah dididik dan diberi petunjuk oleh almarhum ibunya, agar memperdalam agama Islam di Pangguron Gunung Jati semasa keduanya masih anak-anak. Karena kedatangan mereka di Gunung Jati selain melaksanakan perintah almarhumah ibunya, juga dimaksudkan untuk sungkem pada eyangnya. Kehadiran keluarga Raja Pajajaran ini menjadikan semangat Syekh Idovi semakin kuat dalam mengembangkan ajaran Islam. Bersamaan dengan itu, kemasyhuran Pangguron Gunung Jati semakin menyebar. Adapun kegiatan dagang Syekh Idovi diserahkan pengelolaan dan pelaksanaannya kepada beberapa orang kepercayaannya, sehingga seluruh waktunya dicurahkan untuk penyebaran ajaran Islam. Selang beberapa tahun berguru di Pangguron Islam Gunung Jati, Raden Walang Sungsang bersama adik dan istrinya diperintahkan oleh gurunya Syekh Zatul Kahfi untuk membuat pedukuhan atau perkampungan. Daerah ini yang merupakan hutan terletak di bagian selatan Gunung Jati. Setelah pedukuhan tersebut terbentuk, selanjutnya diberi nama Tegal Alang-Alang, dan Raden Walang Sungsang dipilih sebagai kepala dukuh dengan gelar Kiku. Selain itu ia juga dijuluki Pangeran Cakrabuana. Dalam waktu singkat, Tegal Alang-Alang berkembang pesat. Pedagang-pedagang asing dari berbagai bangsa dan ras membuka pasar di dukuh ini. Sebagai akibat interaksi antar bangsa yang berlainan warna kulit dan berbeda agama dan kepercayaan, maka lama-lama pedukuhan ini dinamai Caruban. Di samping itu, sebagian besar warganya bekerja sebagai pembuat petis dan menangkap ikan. Petis yang dibuat warga bahannya dari air udang, atau bahasa Sundanya Cairebon. Lama-lama masyarakat menyebutnya Cirebon. Dalam kesibukannya memimpin pedukuhan Cirebon, Pangeran Cakrabuana diperintahkan oleh guru Syekh Zatul Kahfi agar menunaikan ibadah haji di Mekah bersama adiknya Nyi Ratu Rara Santang. Sedangkan istrinya yang sedang hamil tua diperkenankan tinggal di rumah saja untuk mengganti kepemimpinan pedukuhan Cirebon. Beliau menunjuki Gedeng Alang-Alang, atau disebut juga Ki Danusela, dengan kapal dagang asing yang menuju ke tanah Arab. Berangkatlah Pangeran Cakrabuana menuju ke tanah suci Mekah bersama adiknya. Kedua kakak beradik ini selama berada di tanah suci Mekah, bermukim beberapa bulan di rumah Syekh Bayanullah sambil menambah ilmu agama Islam. Pada waktu itulah Ratu Rara Santang dipinang, kemudian dinikahkan dengan seorang pembesar kota Ismailiyah bernama Syarif Abdillah bin Nurul Alim dari suku Bani Hashim. Untuk lebih mudah diterima oleh lingkungannya, Syarif Abdillah mengganti nama Rara Santang dengan nama Syarifah Mudem. Dari perkawinan itu, kemudian dikaruniai dua orang putra, yaitu Syarif Hidayatullah dan
Syarif Nurullah. Setelah selesai menunaikan ibadah haji dan memperdalam ilmu agama Islam, Pangeran Cakrabuana kembali ke Cirebon. Dalam perjalanan pulang, Pangeran Cakrabuana singgah di Campa, dengan maksud akan berguru pada Syekh Maulana Ibrahim Akbar, yang menetap di Campa. Kemudian Pangeran Cakrabuana dengan disertai seorang puteri Campa yang ingin berguru di Cirebon, meneruskan perjalanannya kembali ke Cirebon. Sesampainya di Cirebon pada sekitar tahun 1456, Pangeran Cakrabuana merasa kagum atas kemajuan pedukuhan Cirebon. Setelah penyerahan kembali jabatan Kuwu dari Ki Pengalang-alang atau Ki Gedeng Alang-alang kepada Pangeran Cakrabuana, pedukuhan Caruban ditingkatkan menjadi sebuah negeri dengan nama Negeri Caruban Larang, sekaligus pembentukan pemerintahannya. Karena baru pertama kali ada negeri yang menggunakan pola pemerintahan Islam di wilayah Pajajaran, maka berita tentang negeri Caruban Larang gitu cepat menyebar hingga ke pusat kerajaan Pajajaran. Pada mulanya, kenyataan ini tidak berkenan di hati Prabu Siliwangi, yaitu berdirinya negeri yang berpola pemerintah Islam ini. Namun karena yang mendirikannya adalah anaknya sendiri, lama-lama Prabu Siliwangi merestuinya pula. Bahkan dengan keberhasilan anaknya ini, Prabu Siliwangi memberi gelar kepada Pangeran Cakrabuana dengan gelar Sri Manggana. Gelar ini diberikan saat Prabu Siliwangi meresmikan negeri Caruban Larang. Adik Pangeran Cakrabuana, yaitu Raden Jaka Sengara, yang ikut saat peresmian negeri ini, memutuskan untuk juga menetap di negeri Caruban Larang karena tertarik pada ajaran Islam. Sebagai dampak dari kemajuan negeri Caruban yang makin pesat, Pangeran Cakrabuana terus membenahi sarana-sarana pemerintahannya. Ia pun membangun istana negeri, yaitu Istana Pakungwati, yang diambil dari nama puterinya sendiri, yang lahir ketika ia masih di Tanah Suci Mekah. Ia juga membangun Pertamanan Gunung Sembung, sebagai tempat peristirahatan ketika ia berkunjung ke Syekh Zatul Kahfi. Pertamanan ini terletak di sebelah barat Gunung Jati. Sebagaimana diketahui bahwa perkawinan Nyi Ratu Rara Santang dengan Syarif Abdillah penguasa kota Ismailiyah telah dikaruniai dua orang putra, yaitu Syarif Hidayatullah dan adiknya, Syarif Nurullah. Sejak kanak-kanak keduanya telah diperintah ayahnya agar menimba ilmu sepenuh-penuhnya dari siapa saja ulama yang mereka gurui. Dengan demikian, maka kemungkinan terjadi antara keduanya itu berlainan memilih guru. Adapun ulama-ulama yang menjadi guru Syarif Hidayatullah diantaranya adalah Syekh Tajmuddin Al-Kubro dan Syekh Atailah Syazali. Selain ilmu-ilmu agama dan ilmu sosial, ia pun mempelajari ilmu tasawuf dari ulama-ulama Baghdad. Pada saat Syarif Hidayatullah berusia 27 tahun, Syarif Abdillah meninggal dunia. Maka sebagai puteranya yang tertua, Syarif Hidayatullah ditunjuk untuk menggantikannya memerintah kota Ismailiyah. Akan tapi, karena dia sudah bertekad untuk melaksanakan harapan ibunya, yaitu menjadi mubalik di Caruban, maka dia melimpahkan jabatan itu kepada adiknya, Syarif Nurullah. Beberapa bulan setelah pengangkatan Syarif Nurullah sebagai penguasa kota Ismailiyah, Ibunda Syarifah Mudaim atau Nyi Rara Santang meninggalkannya untuk pulang ke tanah Jawa
Jawa bersama Syarif Hidayatullah. Dalam perjalanan pulangnya, kedua anak dan ibu itu beberapa kali singgah di beberapa daerah dengan waktu yang tidak menentu, seperti di Mekah, Gujarat dan Pasai. Dan sekitar tahun 1475 keduanya baru sampai di Caruban. Pada masa itu, Syekh Kahfi sudah wafat dan dimakamkan di tempat perguruannya itu. Maka dengan alasan agar selalu dekat dengan makam gurunya, Syarifah Muda mohon untuk tinggal saja di kampung Pasambangan bersama puteranya Syarif Hidayatullah oleh Pangeran Cakrabuana. Keduanya diperkenankan tinggal di pertamanan Gunung Sembung, sambil mengajarkan agama Islam, sebagai penerus Pangguron Islam Gunung Jati, di saat yang sudah ditentukan, dan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Pangeran Cakrabuana menikahkan Syarif Hidayatullah dengan puterinya, yaitu Nyi Ratu Pakungwati. Selanjutnya pada tahun 1479, karena usianya yang semakin lanjut, Pangeran Cakrabuana mengalihkan kekuasaannya atas nagari Caruban kepada menantu, yang juga keponakannya, yaitu Syarif Hidayatullah, dengan gelar Susuhunan atau Sunan. Pada tahun pertama pengangkatannya, beliau berkunjung ke Pajajaran, guna memperkenalkan diri dan sungkem kepada eyangnya, serta mengajaknya kembali ke agama Nabi. Tapi Prabu Siliwangi tidak menyambut baik ajakan itu. Meskipun demikian, tidak menghalangi cucunya itu mengembangkan agama Islam di wilayah Pajajaran. Karena itu Syarif Hidayatullah melanjutkan perjalanannya menuju ke daerah Serang, yang sebagian rakyatnya sudah sering mendengar tentang Islam dari pedagang-pedagang Arab dan Gujarat, yang berlabuh di pelabuhan Banten. Ternyata di sana mendapat sambutan baik dari Adipati Banten, hingga puterinya yang bernama Nyi Ratu Kawunganten dinikahkan dengan Syarif Hidayatullah. Dari puteri Adipati Banten ini, beliau dikaruniai dua orang putra, Nyi Ratu Winaon dan Pangeran Sabakingking. Berita tentang tampilnya seorang mubalik asal kota Ismailiyah sebagai pemimpin nagari Caruban ini terdengar oleh Demak, yang baru setahun berdiri sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, di bawah kekuasaan Raden Patah yang bergelar Sultan. Tepatnya pada tahun 1478 Demak berdiri, setelah Raden Patah berhasil menumbangkan kekuasaan Prabu Girindrawardana, penguasa Majapahit, yang bergelar Brawijaya VII, demi mendengar bahwa di wilayah Pajajaran agama Islam berkembang pesat di nagari Caruban, yang dipimpin Syarif Hidayatullah. Maka Demak dan beberapa daerah lain menjalin hubungan persahabatan. Di daerah-daerah tersebut, ajaran Islam telah disebarkan pula oleh para mubalik di sana. Setelah mengenal Syarif Hidayatullah, Raden Patah bersama-sama para mubalik lainnya, yang kesemuanya sudah bergelar Sunan, menetapkan Syarif Hidayatullah penguasa nagari Caruban, sebagai panatagama Rasul di tanah Pasundan. Panatagama Rasul artinya, yang ditetapkan sebagai pemimpin penyiaran agama Nabi Muhammad di wilayah Jawa bagian Barat. Lebih dari itu, pada saat Syarif Hidayatullah menghadiri undangan musyawarah para sunan dalam menyusun strategi pengembangan Islam di Jawa,
serta rencana untuk membangun Masjid Agung Demak. Beliau ditetapkan juga sebagai Sunan Cirebon, dengan gelar Sunan Gunung Jati. Bermula dari sini pula terbentuknya Sidang Dewan Wali Sembilan atau Wali Songo, terdiri dari 1. Maulana Raden Rahmat, Sunan Ampel, Surabaya. 2. Maulana Makdum Ibrahim, Sunan Bonang, Tuban. 3. Maulana Raden Paku, Sunan Giri, Gresik. 4. Maulana Syarifuddin, Sunan Derajat, Sedayu. 5. Maulana Jakfar Sodik, Sunan Kudus, Kudus. 6. Maulana Raden Syahid, Sunan Kalijaga, Kadilangu. 7. Maulana Raden Prawata, Sunan Muria, Kudus. 8. Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik, Gresik. 9. Maulana Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, Cirebon. Dengan terbentuknya Wali Songo ini, maka terjalinlah rasa sepenanggungan dalam berjuang menegakkan agama Islam di tanah Jawa. Karenanya, sebagai tindak lanjut dari permusyawaratan itu, Raden Patah menyarankan agar Caruban sekalian dijadikan kesultanan, yang tidak lagi harus menghaturkan bulu bekti, upeti, kepada Pajajaran, yang disalurkan lewat Kadipaten Galuh. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat perkembangan Islam ke kadipaten-kadipaten di wilayah itu, sekembali dari Demak yang sekian kalinya, dengan bantuan serta dukungan sepenuhnya dari Raden Patah, berdirilah Kesultanan Pakungwati, dengan Syarif Hidayatullah sebagai Sultan yang pertama. Tindakan Cirebon yang demikian, itu jelas sebagai tantangan bagi Pajajaran, sebab dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap negeri-negeri lainnya. Oleh sebab itu, tanpa peduli siapa yang duduk di Kesultanan Cirebon itu, Prabu Siliwangi mengirim satu angkatan yang dipimpin oleh Temenggung Jagabaya untuk menangkap cucunya itu. Tapi karena segala kemungkinan yang bakal terjadi telah diperhitungkan dengan matang oleh Sunan Gunung Jati, maka pasukan dari Pajajaran itu tidak sampai berbuat banyak. Mereka yang hanya berjumlah sekitar 60 orang berikut Temenggung Jagabaya, akhirnya menyerah dan tidak kembali ke Pajajaran. Dan apabila telah datang pertolongan Allah dengan kemenangan itu, banyaklah yang lainnya menyusul menyatakan diri masuk Islam. Dengan bertambahnya beberapa orang warga dari Pajajaran, semakin besarlah pengaruh Cirebon bagi negeri-negeri di wilayah Pajajaran, seperti negeri Surantaka, Japura, Wanagiri, Galuh, Talaga dan negeri asal Padukuhan Caruban, Singapura yang sudah melebur diri menjadi wilayah Kesultanan Cirebon. Lebih-lebih dengan diperluasnya pelabuhan Muara Jati, jelas menambah ramainya perdagangan antar nusa sampai ke mancanegara. Bahkan yang terbanyak di antara pedagang asing adalah dari Tiongkok, yang kebanyakan membawa barang-barang hiasan dari keramik atau porselin. Membanjirnya pedagang Tiongkok di Cirebon ini, setelah adanya pembauran melalui perkawinan antara kakak Ki Gede Tapa, yaitu Nyi Rara Rudra dengan seorang saudagar Tiongkok Mahuang, yang kemudian lebih terkenal dengan nama Ki Dampu Awang. Dari Ki Dampu Awang inilah
Kaisar Tiongkok mendengar bahwa Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah keturunan bangsawan Arab. Oleh sebab itu, ia mengizinkan anak puterinya dibawa oleh Ki Dampu Awang, dan dinikahkannya dengan Sunan Gunung Jati, demi keuntungan bangsanya dalam menjalin hubungan dagang di masa-masa seterusnya. Puteri Kaisar Tiongkok ini bernama Ong Tien, yang kemudian diganti dengan nama Nyi Ratu Rara Sumanding. Dari puteri Tiongkok inilah perluasan Keraton Pakungwati Cirebon banyak menggunakan hiasan dinding dari porselin buatan Tiongkok. Tidak sedikit pula hiasan berbentuk guci atau kong dari dinasti Ming yang dibawa ke Cirebon, seperti yang masih tersimpan sekarang. Pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Puteri Ong Tien sebagai istri ketiga ini berlangsung pada sekitar tahun 1481, setahun setelah pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon. Masjid Agung Sang Cipta Rasa dibangun pada tahun 1480 atas prakarsa Nyi Ratu Pakungwati, dengan dibantu oleh Wali Songo dan beberapa tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Patah. Dalam pembangunan masjid itu, Sunan Kalijaga mendapat penghormatan untuk mendirikan Soko Guru, yang terdiri dari kepingan-kepingan kayu, yang disusun menjadi sebuah tiang dan dinamakan Soko Tatal. Setelah selesai pembangunan Masjid Agung, pembangunan diteruskan ke jalan-jalan raya yang menuju negeri tetangga, sambil menyertakan pembangunan di bidang mental, dan memperluas pengembangan Islam ke seluruh wilayah Pasundan. Sementara Raja Pajajaran hanya bisa bersikap menahan diri, meski dalam hatinya sudah sangat cemas karena pengaruh Cirebon yang sudah mendekati pusat pemerintahan Pakuan Pajajaran. Namun demikian, sejenak kadang-kadang Prabu Siliwangi merasa bangga demi menyaksikan keberhasilan anak serta cucunya, karena dapat menguasai wilayah sepanjang pantai utara Pasundan. Sikap itulah yang diambil oleh Sang Prabu, dan dimanfaatkan oleh Pangeran Cakrabuana selaku penasihat Sultan, untuk membenahi wilayah negeri dan pengembangan Islam. Bersambung ke part 2.